ثم إلى رشاد وفي البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علي بن حداد أصولهم وفروعهم، ثم إلى الإمام الشيخ بشريف الإسفهاني والشيخ أبي بن قاسم الغازي أصولهم وفروعهما جميع أولياء أصولها المذكورين في هذا الكتاب، ومن قرأه بنية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال المصنف رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. Faslun fi ahkamil ju'alah, bab tentang hukum ju'alah. Ju'alah ini artinya sayembara. Sayembara di sini bisa yang disuruh itu siapapun, bisa juga yang disuruh cuma satu orang yang dia tentukan, ya, dengan komisi yang sudah ditentukan. Komisinya jelas. Bedanya dengan ijarah, kemarin kita bahas ijarah itu sewa jasa. Kalau ijarah itu ditentukan, amalnya dijelas. Tapi kalau ju'alah tidak. Ju'alah ini intinya tidak menentukan amalnya, tapi yang penting tujuannya tercapai, maka orang yang mengerjakannya itu mendapat upah yang sudah disetujui. Ya. Contoh seumpama seseorang memberi upah siapapun yang bisa menemukan barang saya yang hilang, saya beri uang 100.000. Siapapun yang bisa menemukan barang saya yang hilang, saya beri 100.000. Ini terserah. Kalau sudah kalimat siapapun, maka tanpa memandang orang, ya, siapapun yang membawa barang itu, dengan cara apapun dia mendapatkannya, dia dapat 100.000. Atau saya tunjuk satu orang, jika engkau, ya Z, namanya Z, ya Z, jika engkau bisa menemukan barang hilang saya, maka saya akan memberi engkau 100.000. Sumpama yang nyari ini bukan Z, Umar yang nyari, ya, Umar dengar kalau saya itu bilang ke Z itu, dia nyari, habis nemu dia berikan barang itu ke saya, maka apakah dia berhak pemberian? Tidak, nggak berhak. Ya saya cuma bilang terima kasih aja, atau saya kasih tips, terserah saya, tanpa saya harus ngasih dia 100.000. Kenapa? Karena yang saya suruh cuma Z, tidak ada kalimat siapapun. Nah, kalau ada kalimat siapapun bebas,
maka ketika siapapun yang membawa itu, maka dia dapat daripada apa yang sudah saya janjikan. 100.000 tadi. Ketika saya nyuruh 1 orang atau 1 orang, 2 orang atau 1 kelas umpama, kelas 1C, siapapun dari kalian yang menemukan barang saya, tak kasih 100.000. Pas yang menemukan anak kelas 2B, maka orang anak kelas 2B ini gak berhak dari 100.000 itu. Cuman saya hanya ngasih dia komisi, tanpa saya ngasih dia yang sudah saya tentukan. Kenapa? Karena yang saya khususkan untuk 1C aja, bukan 2B. Itu perbedaan jual ini hampir sama dengan ijarah. Perbedaannya kalau ijarah itu pekerjaannya jelas, ya, jasa yang digunakan itu jelas. Kalau jualah tidak. Jualah ini yang penting tujuan tercapai. Apa itu? Baliknya barang yang hilang, ya. Kemudian ini gak terlalu panjang pembahasan jualah, ya. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, yaitu mukhabarah. Mukhabarah ini adalah jika amaliyah seseorang pada tanah milik orang lain, ya. Sama saya punya tanah nih, saya nyuruh orang itu untuk nggarap tanah saya. Silakan, mau sampean tanamin singkong kah, tanamin sawit kah, tanamin beras kah, padi, silahkan. Cuman hasilnya nanti kalau panen, ya, maka Anda dapat 40%, yang 60 saya yang ambil, karena saya modal tanah, sampean modal kerjanya. Nah, dengan syarat al-badr minal amil, benihnya semua itu dari yang kerja tadi, saya cuma modal tanahnya. Makanya hukumnya bagaimana? Nah, di sini disebutkan, jikalau ada seseorang menyerahkan kepada seseorang yang kedua, saya menyerahkan kepada seseorang suatu tanah untuk dia menanaminya. Tanah ini bukan saya berikan, cuman silahkan ini diolah tanah ini. Dengan si yang punya tanah ini mensyaratkan kepada yang kerja tadi, engkau nanti dapat bagian sekian persen dari penghasilan, sisanya ya saya, karena tanah saya. Maka di sini lam yajuz, hukumnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena majhul. Arti majhul di sini, panen apa enggak belum tahu, kerjanya sudah pasti, panen enggak itu belum tahu. Yang rugi amil. Kalau yang punya tanah santai aja, nggak ada modal, dia cuma daripada tanah nganggur, silakan ditanamin, modal sampean sudah, tapi saya minta keuntungan. Ini pendapat yang mu'tamad tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena di majhul. Sama seperti saya punya kambing, tolong ya, kambing ini dirawat 2 pasang nih, jantan betina. Nanti kalau ada anaknya, itu ongkos sampean sudah. Jadi saya nggak ngongkosin dia dalam ngerawat, nyarikan rumput, ya, bikin kandang segala. Cuman saya bilang kalau ada anaknya ambil. Ini nggak sah. Kenapa? Karena nggak jelas anaknya muncul apa enggak, sementara kerjanya nyata. Kerja dia nyata, tapi hasil belum jelas. Maka ini dalam syariat pendapat yang mu'tamad nggak sah seperti ini, ya. Yang sah bagaimana? Nah, yang sah adalah kalau dibayar, sampean, ya, per bulan saya kasih sekian, sampean tolong rawat kambing saya ini, per bulan saya kasih sekian, sah. Namanya ijarah, sewa jasa. Kerjanya jelas, ngerawat, mulai nyarikan rumput, membersihkan kandang, ngasih minum dia, membawa dia ke
kerumputan untuk makan sumpama, nanti waktu sore suruh pulang, seperti itu. Dan rata-rata Nabi pun demikian. Nabi di awal-awal beliau itu bekerja, masih belasan tahun, itu beliau menggembalakan kambing, ya, punya orang-orang digembalakan, nanti Nabi dapat upah di situ, ya. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Ma min nabiyyin wa huwa ra'il ghanam." Ma min nabiyyin illa wa huwa ra'il ghanam. Tidak ada seorang nabi kecuali pernah dia menggembalakan kambing. Kenapa? Untuk persiapan mendidik umat, yaitu manusia. Suruh didik hewan dulu. Istilahnya dilatih untuk sabar, didik yang enggak berakal. Kadang-kadang lebih mudah kita ini ngerawat yang enggak berakal daripada ngerawat yang berakal. Karena yang berakal kadang-kadang ini jawab gini, komentar macam-macam sudah. Yang enggak berakal nurut aja dia. Sehingga dilatih untuk ngerawat yang enggak berakal dulu, untuk persiapan mendidik dan mengarahkan, memberi petunjuk yang berakal. Siapa itu? Umatnya. Nah, tapi dikatakan di sini kan, tapi Imam Nawawi ngikutin Imam Ibn Mundir mengatakan boleh mukhabarah itu. Mukhabarah itu boleh. Ya, kata beliau Imam Nawawi mengatakan boleh mukhabarah. Mukhabarah ini benihnya dari yang kerja. Demikian juga muzaraah. Muzaraah ini benihnya dari yang punya tanah. Jadi kalau muzaraah itu benih dari yang punya tanah, ya, pekerja itu hanya kerja murni sudah. Dia nggak ada modal, cuman modal kerjanya. Tanah dan benih dari yang punya tanah. Ya. Kalau mau mukhabarah, benihnya dari yang bekerja. Nah, di sini kata Imam Nawawi, ya, itu hukumnya sah dengan syarat, ya, sesuatu yang istilahnya hampir dipastikan panen. Memang jarang ya kita memastikan itu, apalagi model kayak sawah atau sawit. Ya, sawit kalau panen sih. Masalahnya harganya ini yang repot. Kalau panen aja, tapi harganya yang turun drastis itu yang bikin nggak panen. Ya. Tapi kalau sawah ya, berkebun, itu di kitab Yanatolibin termasuk paling afdolnya kerja itu, pekerjaan yang paling utama itu ziroah, bercocok tanam. Kenapa? Karena tawakal. Ya. Kenapa kata tawakal? Ya kan tadi dia hanya menyerahkan urusan hujan ngalir apa anda itu pada Allah sudah. Kalau nggak hujan ya sudah nggak panen, itu aja. Kalau banjir ya nggak panen juga, menyerahkan pada Allah, pasrahnya banyak. Pendapat yang kedua mengatakan paling utama perdagangan. Kenapa? Karena Nabi kita pedagang. Karena Nabi SAW sebagai pedagang. Jadi di situ diambil paling afdol. Cuman tadi Nabi pernah bersabda, "Tujjarukum fujjarukum." Kebanyakan pedagang kalian itu yang paling banyak dosanya. Maksudnya apa? Yang banyak kesempatan untuk berbuat maksiat itu pedagang. Bahkan sampai-sampai ada surat khusus untuk mewanti-wanti kecurangan, yang itu dalam perdagangan. Apa itu? Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celaka untuk orang-orang yang berbuat curang. Curang dalam hal apa? Dalam menakar dan menimbang. Ini kalau nggak pedagang nggak ada. Nah, bahkan disebutkan Nabi pernah bersabda, at-tajirus shaduq, pedagang yang benar-benar jujur. Pedagang yang benar-benar jujur, yuhsyaru ma'al syuhada yaumal qiyamah. Nanti di padang mahsyar mereka kumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Nggak pernah ikut perang, tapi kumpulnya dengan yang mati syahid. Kenapa? Pedagang jujur. Ini saking tingginya pedagang jujur ini sampai seperti itu. Tapi tadi jarangnya, ya.
Nah, sehingga dalam hal ini apa namanya, ulama mengatakan di antara kerja yang utama itu adalah berdagang. Nah, sehingga dalam hal ini ulama mengatakan pendapat yang muktamad memang nggak boleh, tapi Imam Nawawi mengatakan boleh kalau seumpama jelas panennya jelas dan hasilnya itu sudah ditentukan sekian persen, ya. Nah, tapi kalau dia sewakan tanah itu, ini solusinya, ya, solusi yang biar kita tidak keluar dari ranah khilaf. Kita sewakan aja sudah, kita sewakan berapa setahun sekian, itu sudah nggak tanggung jawab dia. Mau panen nggak panen bukan urusan dia. Yang penting ini saya sewakan tanah kosong, itu sah. Ya. Cuma kadang yang repot, Ustadz saya nyewakan tanah tapi untuk bangun rumah. Nah, ini repot Pak. Bangun rumah ini apalagi beton nggak bisa untuk pindah. Yang seperti ini ada unsur kecurangan. Saya pernah dengar di Grogol, ya, ada orang jadi dia bilang gini, Ustadz kalau di sini itu kalau mau membeli rumah harus jelas tanahnya juga apa rumahnya saja. Kaget kita. Lu memang dia mananya beli rumah ya sekalian tanahnya. Oh enggak, di sini beda. Udah tahu pokoknya di daerah sini. Di sini harus jelas. Kadang-kadang dia jual rumah aja tanahnya milik orang lain. Akhirnya kita bayar sewa tiap tahun ke yang pemilik tanah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat model ini. Ini namanya nggak benar, ya, jual beli yang nggak sah. Kenapa? Ada unsur penipuan. Di mana-mana orang jual rumah itu sekalian tanah. Orang jual kebun itu sekalian tanahnya. Ini kadang-kadang jual rumah sekian, murah harganya, promo. Pas dijual, dibeli sudah teken, ya, tahu-tahu keluarganya yang pemilik tanah nagih sewa tanah. Ya Allah, ini nggak boleh, haram hukumnya. Duit yang diterima haram, dan ini merugikan si pembeli. Pembeli mau bongkar rugi dia, ya, mau nggak mau ya dia nyewa terus tanahnya itu. Padahal di mana-mana membeli rumah itu sekaligus tanah. Ya, memang ada kalanya permasalahan pemilik rumah itu belum tentu pemilik tanah dari beberapa sisi. Di antaranya, cuma saya membeli rumah ke fulan, sudah, sebenarnya sekalian tanahnya. Tahu-tahu di tanah rumah yang saya beli itu saya nemu harta karun. Harta karun ini milik siapa? Ini bukan milik saya, ini bukan milik saya, walaupun saya sudah membeli tanah itu. Ini milik pemilik awal tanah ini siapa? Ini hati-hati, banyak orang nggak paham ini, ya. Jadi hukum aslinya yang muktamad, ya, kalau nemu harta karun pada suatu rumah yang dia beli, bukan dia awal yang membuka lahan itu, enggak, dia membeli dari orang lain. Tahu-tahu nemu harta karun, ini dicari siapa yang punya tanah ini di awal, itu milik dia. Kok bisa gitu Ustaz? Iya, kalau penjual itu ngerti tanahnya ada harta karun, tidak mungkin jual Anda dengan harga segitu. Dia tidak mungkin jual tanahnya dengan harga anggaplah 1 juta per meter, tidak mungkin. Kalau dia ngerti ada harta karun di tanahnya. Jadi karena dia tidak ngerti, dia dijual segitu. Nah terus Anda yang membeli tanah dari dia dapat harta karun, balikkan. Itu hukum aslinya demikian. Ya cuman sekarang diem-diem, harus diem-diem aja, nggak usah rame-rame. Padahal itu hukumnya nggak demikian. Nah, kemudian kita masuk ke hukum wakaf, ya.
hukum wakaf. Wakaf ini apa? Wakaf itu yaitu habsu malin muayyan. Ya, habs ini artinya mengurung harta yang khusus. Artinya mengurung di sini, ini harta sudah nggak bisa dijual belikan lagi, nggak bisa diwarisi lagi, nggak bisa dihibahkan. Namanya wakaf. Terus milik siapa ini Ustaz? Milkun lillah, sudah milik Allah. Itu wakaf ngaran. Ya itulah kadang-kadang salah, sudah orang wakaf tanah, yang wakaf wafat diwariskan, nggak sah. Atau dia jual wakaf itu, nggak sah. Karena wakaf itu yang pemiliknya siapa? Allah. Bahkan sang penerima wakaf, saya wakafkan kepada satu orang, karena wakaf itu tidak harus yayasan ya. Penerima wakaf tidak harus yayasan ya, boleh ke satu orang. Orang penerima wakaf nggak boleh menjual barang wakaf itu, karena dia bukan pemilik. Yang ini milik Allah, dia punya hak memanfaatkan sampai wafat. Kalau memang patokannya kepada engkau aku wakafkan. Tapi kalau dia bilang kepada engkau dan seluruh keturunan engkau, abadi itu sampai hari kiamat. Tapi kalau saya wakafkan untuk engkau, maka ketika dia wafat kembali lagi kepada sang wakafkan. Ya. Jadi wakaf ini istilahnya kita memberikan kepada seseorang barang, tapi yang dia pakai manfaatnya. Dia nggak memiliki barang itu, dia hanya memiliki manfaatnya. Artinya manfaat di sini dia nggak bisa untuk memberikan ke orang lain. Saya wakaf kepada Z sepeda. Z, saya wakafkan sepeda ini kepada engkau. Maka saya bilang, saya terima wakafnya. Z ini nggak boleh menjual sepeda ini, dia hanya boleh pakai saja. Adapun hukum menyewakan barang wakaf untuk yang mana keuntungan diambil oleh Z kayak apa, itu masih khilaf. Sebagian mengatakan nggak apa-apa kalau keuntungannya untuk Z juga, karena intinya manfaat dan tidak berkurang dengan pemakaian. Ya, karena itulah dalam hukum fikih nggak sah wakaf duit. Wakaf duit tidak sah, karena duit itu manfaatnya ketika hilang barangnya. Kapan manfaatnya duit? Pas lepas dari tangan kita. Kalau duit masih di tangan nggak manfaat lah. Pas dia lepas kepada penjual gorengan, manfaat. Dia lepas kepada tukang urut, ya manfaat. Tapi masih di tangan nggak manfaat duit. Duit itu manfaatnya ketika dia lepas dari tangan kita. Karena itulah wakaf duit nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa dimanfaatkan kecuali dengan dilepas. Nah, yang sah, ya, contoh karpet, kipas angin, ya, itu wakafnya sah. Nah, sehingga wakaf duit di sini tidak bisa. Kadang ada istilahnya uang wakaf. Uang wakaf ini bingung, karena uang nggak bisa diwakafkan. Ya, cuman istilahnya bilang aja uang infak untuk masjid, baik, bagus. Tapi kadang-kadang orang sekarang itu dimaafkan ya, karena nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Ya, nulis di kotak amal sodakoh jariyah atau uang wakaf. Ini bingung, karena uang itu nggak bisa dipakai akhirnya. Karena uang wakafan ya pemakainya uang wakafan. Memakai sesuatu yang wakaf itu selama barangnya nggak hilang, manfaatnya ada, barangnya nggak hilang. Nah, tapi kalau barangnya hilang dengan dimanfaatkan, maka bukan wakaf. Itu kan di sini yaitu mengkhususkan ya, memberikan manfaat kepada harta yang muayyan. Harta di sini jangan Anda pikir duit ya. Harta di sini yang bernilai, mau mobil, kipas angin, lemari, ya, karpet, mic, itu semua
barang, namanya harta. Qabil nakli, yang menerima untuk dipindah, artinya pindah tangan, nerima. Yang bisa untuk diambil manfaatnya dengan tetap barangnya itu, barangnya nggak hilang, dimanfaatkan, barangnya nggak berkurang. Ya. Wa qad tasarruf fihi ala an yusraf fi jihati khair, dan memastikan tasarruf di dalamnya untuk diarahkan kepada kebaikan. Artinya wakaf itu hanya sah untuk kebaikan, selain kebaikan nggak sah. Taqarruban ilallah ta'ala, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan ibadah. Ya. Sehingga di sini wakaf itu boleh dengan 3 syarat. Pertama, dari benda yang bisa diambil manfaatnya tapi nggak berkurang zatnya benda itu, nggak berkurang zatnya benda. Wakaf lilin nggak sah. Kenapa? Melilin itu manfaatnya ya dibakar. Kalau sudah dibakar ya habis, sehingga wakaf lilin nggak termasuk dianggap sah. Terus kayak apa Ustaz, saya mau naruh ke masjid, ya hibahkan, selesai, nggak usah ada wakaf, bilang aja saya hibahkan lilin ini ke masjid. Kalau hibah silahkan, apapun boleh. Kalau wakaf nggak bisa. Wakaf ini nggak boleh barangnya habis dengan pemakaian. Ya. Terus kemudian wa an yakuna ala aslin mawjud wa far'in la yanqati'. Wakaf itu harus kepada sesuatu yang ada. Artinya orang yang mendapatkan wakaf, sesuatu yang sudah ada, orangnya ada. Itulah tidak sah wakaf kepada yang akan lahir. Saya wakafkan untuk anakmu yang akan lahir, ya tidak sah, karena penerima wakaf itu harus ada, aslun maujud. Ya. Ya. Wa yusamma hadza munqatil awal. Tapi kalau dia mengatakan nanti ini untuk anakmu, kalau bisa mau meninggal baru untuk orang fakir, ini terputus dari awal. Ya, hukumnya adalah kalau dalam hal ini dia munqati di awal, bahwasanya dia adalah batil, nggak sah, nggak sah. Kalau seumpama yang pertama sah, yang kedua nggak sah, ya, yang kedua contoh ini saya wakafkan untuk anak-anakmu yang sudah ada. Kalau sudah mereka nggak ada, untuk anakmu yang belum ada. Di sini yang kedua nggak sah, yang pertama sah, maka wakafnya sah. Tapi kalau dia bilang gini, saya wakafkan ini untuk anakmu yang belum lahir, kemudian kalau dia nanti wafat, habis lahir terus wafat, entah itu berapa puluh tahun kemudian, untuk orang-orang fakir, ini sudah dari awal terputus, maka nggak sah dua-duanya. Walaupun yang kedua sah tadi, orang fakirnya ada, cuman dari pertama sudah nggak sah, maka nggak sah dari semuanya. Itu dalam masalah ucapan. Karena itulah wakaf itu sangat penting di dalam menentukan hukum wakaf ini kayak apa, tergantung ucapan wakif. Contoh seperti ya, orang wakaf tanah, wakaf tanah untuk masjid, itu usahakan dia kasih batas dulu, berapa meter kali berapa meter masjidnya. Karena kalau semua dia punya tanah 1 hektar, dia bilang semua tanahku ini jadi masjid, agak repot Pak. Kenapa agak repot? Karena masjid perlu tempat parkir, masjid perlu tempat kamar mandi, masjid perlu rumah kaum. Ya, namanya anggaplah di parkiran biasanya perempuan yang haid ada di situ. Nah, kalau seumpama tanah masjid itu dijadikan tempat parkir, dosa semua yang haid. Dosa semua yang haid.
Karena orang haid nggak boleh dia itu masuk masjid. Dan hukum tanah yang sudah diwakafkan jadi masjid, walaupun masih semak belukar, hukumnya sudah berlaku hukum masjid. Kalau semua dia memaksakan untuk bangun, maka dia harus membeli tanah sekitar untuk perlengkapan fasilitas masjid. Ya, tidak bisa dia membangun rumah kaum segala di tanah yang sudah wakaf masjid ini. Karena maaf, kaumnya bisa jadi ya nanti junub juga. Orang junub nggak boleh di masjid. Sementara rumah dia di dalam masjid. Maksudnya di dalam masjid, kan tadi dia bilang kalau sudah dia wakaf tanah seluruhnya ini hukumnya masjid. Beda kalau seperti ini, dia bangun dulu nih, dia bangun masjid, kemudian di situ disediakan tempat parkir, tempat ini, mungkin bisa jadi masjid itu beberapa tingkat. Terus dia wakafkan ini untuk lantai kedua, saya wakafkan masjid. Ya, yang lantai bawah tidak, kedua aja. Maka yang hukum masjid cuman lantai kedua, yang lainnya nggak jadi masjid. Sehingga selain masjid silahkan, yang junub di situ silahkan, yang haid silahkan. Tapi itikaf nggak sah. Itikaf hanya sah di lantai kedua, karena hukum masjid di situ. Nah, ini banyak gak diketahui masyarakat kita. Ya, sehingga wakaf untuk masjid itu boleh bentuk tanah, boleh langsung bangunan. Cuman hemat saya pribadi, ya, mending dibangun dulu, baru Anda wakafkan. Cuma saya bangun rumah, bawah toko, yang tingkat kedua jadi rumah kita tempat tinggal, yang tingkat tiga tak pakai masjid, agar saya gampang itikaf, sah. Yang jadi hukum masjid yang atas saja. Pengen ibadah saya ke atas. Kenapa? Diam saja dapat pahala, karena itikaf. Tidur dapat pahala di atas. Tapi junub gak boleh, yang haid gak boleh ke atas, karena hukum masjid yang di atas saja. Yang ruko, yang bawah toko, bukan masjid. Yang tengah rumah istilahnya yang tempat tinggal, bisa junub, bisa yang haid di situ, nggak masalah. Yang penting tinggal itu hukumnya masjid. Nah, yang seperti ini lebih baik daripada langsung tanah. Sementara kita nggak tahu ini berapa meter kali berapa meter masjidnya, di mana tempat parkirnya, di mananya, itu penting. Ya, sehingga dalam menjadikan tersebut perlu fikih. Kemudian wa alla yakuna fi mahdur. Syarat ketiga, tidak boleh wakaf itu untuk perbuatan maksiat. Mewakafkan sesuatu untuk perbuatan maksiat, karena masuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kedzaliman. Ya. Di dalam hal ini wakaf, ya. Contoh nih, saya punya kipas angin. Saya wakafkan kipas angin ini untuk masjid. Saya nggak nyebutkan merek masjid apa, yang penting untuk masjid. Maka boleh ini dipakai Nurul Falah. Nurul Falah sudah banyak kipas angin yang bagus-bagus. Pas masjid yang sana kekurangan kipas, oper sana. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang mewakafkan mengatakan ini saya wakafkan untuk masjid tanpa menyebutkan Nurul Falah. Silahkan mau dipindah, yang penting masjid. Kalau musola nggak boleh. Ini ada musola kurang kipas angin, oh nggak boleh, karena yang wakaf bilang masjid. Tetangga masjid ada acara hajatan, butuh kipas angin, nggak boleh, barang wakafan. Barang wakaf nggak boleh berpindah dari tempat wakafnya. Ya. Nah. Terus bagaimana kalau semua ini ditentukan harus di Masjid Nurul Falah, nggak boleh pindah ke masjid yang lain, pakai rusaknya, pakai sampai rusak, nggak boleh pindah.
ya. Ini juga hukum orang wakaf karpet seumpama. Wakaf karpet. Ini karpet seumpama diwakafkan hanya untuk masjid A. Ya, sudah 20 tahun tidak diganti nih. Tahu-tahu ingin ganti yang baru. Boleh nggak ini dioper? Nggak boleh. Terus kayak apa Ustaz? Tumpuk saja di situ. Kenapa? Karena sudah terucap wakaf untuk masjid A. Kecuali kalau dia yang mengatakan ini saya wakafkan untuk tempat ibadah, boleh pindah ke masjid, ke musola, bahkan ke majelis ilmu boleh. Nah, karena tempat ibadah. Semakin umum maknanya, maka semakin leluasa. Tapi semakin sempit maknanya, maka semakin sempit juga penggunaannya. Ya, ini penting karena itulah hukum wakaf itu tergantung yang mewakafkan, tergantung yang lafaz yang mewakafkan. Karena itu harus belajar dulu wakaf kayak apa, nggak sembarang. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang wakaf ya yang akan datang insyaallah. Fatilah bi'anallah yafinud dhunub yasmu uyub yashmul kurub tahhirul qulub sul ahwal wal aqwal wal af'al bijahi maula bilal sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna wa fihum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil anqiya ulama. نقضى بالخير ونفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.